Tahap-tahap menyimak. Dalam pembahasan tahap-tahap menyimak, pertama akan dijelaskan pengertian menyimak, kedua, tahap-tahap menyimak menurut Ruth G. Strickland, tahap-tahap menyimak menurut Hahn, dan tahap-tahap menyimak dalam suatu proses menyimak. Pengertian menyimak menurut Tarigan pada tahun 1994, halaman 28, menyimak merupakan suatu proses kegiatan mendengarkan lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Sedangkan pengertian menyimak menurut Anderson dalam Tarigan 1994, halaman 28, menyimak adalah proses besar mendengarkan, mengenal, serta menginterpretasikan lambang-lambang lisan. Menyimak dapat pula bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi. Dari dua pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan bunyi, baik bunyi non-bahasa dan bunyi bahasa dengan penuh pemahaman, perhatian, apresiasi, serta interpretasi dengan menggunakan aktivitas telinga dalam menangkap pesan yang diperdengarkan untuk memperoleh informasi dan memahami isi yang disampaikan bunyi tersebut. Tahap-tahap menyimak menurut Ruth G. Strickland. Yang pertama adalah menyimak berkala. Terjadi pada saat penyimak merasakan keterlibatan langsung dalam pembicaraan mengenai dirinya. Yang kedua, menyimak dengan perhatian dangkal. Terjadi pada saat penyimak mendapat gangguan atau selingan-selingan perhatian terhadap hal-hal di luar pembicaraan. Yang ketiga adalah setengah menyimak. Terjadi pada saat penyimak terganggu oleh kegiatan menunggu kesempatan atau mengekspresikan isi hati, mengutarakan apa yang terpendam di dalam hatinya. Menyimak serapan terjadi karena penyimak asik menyerap atau memperhatikan hal-hal yang kurang penting. Yang kelima, menyimak sekali-sekali terjadi karena penyimak hanya memperhatikan dan menyimpan perkataan pembicara yang menarik hati saja. Yang keenam, menyimak asosiatif terjadi karena penyimak hanya mengingat pengalaman-pengalaman pribadi secara konstan yang mengakibatkan ia tidak memberikan reaksi terhadap pesan yang disampaikan pembicara. Ketujuh, menyimak dengan reaksi berkala terhadap pembicara dengan memberi komentar ataupun mengajukan pertanyaan. Kedelapan, menyimak secara saksama dengan sungguh-sungguh mengikuti jalan pikiran pembicara. Tahap-tahap menyimak menurut Hahn. Yang pertama, isolasi atau pemisahan, memisahkan. Isolasi yang dimaksud dalam tahapan ini adalah sang penyimak harus bisa mencatat aspek-aspek kata lisan yang disimak dan mampu memisahkan atau mengisolasikan bunyi-bunyi, ide-ide, fakta-fakta, organisasi-organisasi khusus yang dilontarkan oleh pembicara itu sendiri. Yang kedua, identifikasi, yaitu menentukan atau menetapkan. Dalam tahapan menyimak ini, seseorang mampu mendata, mencatat apa yang sedang dibicarakan tentang hal-hal yang dianggap penting dan bermanfaat bagi kita. Dalam hal ini, apabila stimulus tertentu sudah dapat dikenal atau kita ketahui, maka suatu makna atau identitas pun bisa kita tetapkan atau diberikan kepada setiap butir-butir atau hal-hal yang berdikari atau berdiri sendiri itu. Yang ketiga, integrasi, yaitu penyatuan atau menyatukan. Pada tahapan ini, kita harus bisa menyesuaikan atau menyatupadukan sesuatu yang kita dapatkan sekarang dengan informasi lain yang telah tersimpan dan terekam dalam memori atau otak kita sebelumnya. Hal ini dilakukan agar kita bisa mendapatkan hasil penyimakan yang lebih baik dan akurat. Hal ini bermaksud agar mampu menyesuaikan atau membandingkan hasil penyimakan dengan informasi yang telah kita ketahui sebelumnya. Yang keempat adalah inspeksi.
Pada tahap ini, ketika kita mendapatkan informasi-informasi baru yang kita terima atau yang kita dapatkan, kita bisa membandingkan atau memeriksa kembali dengan informasi yang telah kita miliki sebelumnya yang berkaitan dengan hal tersebut. Hal ini kita lakukan agar supaya kita dapat mengetahui mana yang bisa kita gunakan dan mana yang tidak layak untuk kita lakukan. Yang kelima, interpretasi. Pada tahap ini, kita secara aktif mengevaluasi sesuatu yang kita dengar dan menelusuri dari mana datangnya semua informasi itu. Dalam kegiatan penyimakan ini juga kita bisa memberikan kesan atau pendapat kita agar dalam proses evaluasi bisa terlaksana dengan baik, tidak dengan secara setengah-setengah. Yang keenam, interpolasi. Pada tahap ini, selama proses penyimakan, kita tidak ada pesan yang membawa makna dalam atau berguna dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita, maka tanggung jawab kita sendiri untuk menyediakan serta memberikan data-data dan ide-ide penunjang dari latar belakang pengetahuan dan pengalaman kita sendiri untuk mengisi serta memenuhi butir-butir pesan yang kita dengar. Yang ketujuh, introspeksi. Setelah kita melakukan proses penyimakan, kita bisa menilai serta menguji informasi-informasi yang baru kita dapatkan dengan pengalaman atau pengetahuan yang kita miliki, agar kita bisa menerapkan dan melakukannya pada keadaan maupun situasi kita sendiri, baik di lingkungan sosial maupun di lingkungan keluarga terdekat kita. Tahap-tahap menyimak dalam proses menyimak. Yang pertama, tahap mendengar. Dalam tahap ini, kita baru mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atas pembicaraannya. Jadi, kita masih berada dalam tahap hearing. Yang kedua, tahap memahami. Setelah kita mendengar, maka ada keinginan bagi kita untuk mengerti atau memahami dengan baik isi pembicara yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian, sampailah kita dalam tahap understanding. Yang ketiga adalah tahap menginterpretasi. Penyimak yang baik, yang cermat dan teliti, belum puas jika hanya mendengar isi ujaran sang pembicara. Dia ingin menafsirkan atau menginterpretasikan isi butir-butir pendapat yang terdapat dan tersirat dalam ujaran itu. Dengan demikian, sang penyimak telah tiba pada tahap interpreting. Keempat, tahap mengevaluasi. Setelah memahami serta dapat menafsir atau menginterpretasikan isi pembicaraan, penyimak pun mulailah menilai atau mengevaluasi pendapat serta gagasan pembicara mengenai keunggulan dan kelemahan serta kebaikan dan kekurangan pembicara. Dengan demikian, sudah sampai pada tahap evaluating. Yang kelima, tahap menanggapi. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam kegiatan menyimak. Penyimak menyambut, mencamkan, dan menyerap serta menerima gagasan atau ide yang dikemukakan pembicara. Lalu, penyimak pun sampailah pada tahap menanggapi atau responding. Demikianlah materi yang disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, terima kasih.